pagi Sobat Geo, perkenalkan nama saya Dewi Nukitasari yang akan memandu teman-teman sekalian untuk mengunjungi salah satu wisata di Dusun Telogo, Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar. Wisata baru ini bernama Telaga Madirda. Udaranya di sini sangat sejuk sekali dan banyak sekali arena wisata untuk teman-teman dan Sobat Geo sekalian. Telaga Madirda ini juga tidak kalah menarik objek wisatanya dengan objek wisata lain di Kabupaten Karanganyar. Luasnya sekitar 1.200 meter persegi dan yang paling menarik di sini adalah adanya danau yang menjadi objek wisata utama dari Telaga Madirda ini. Saat ini saya sedang bersama narasumber kita dari Fakultas Geografi UMS dengan Ibu Alif Nur Ana. Kita nanti akan jalan-jalan bersama Ibu Alif untuk mengenal lebih dalam potensi wisata dan juga perkembangan objek wisata di Telaga Madirda ini. Sobat Geo, ketemu dengan saya ya. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Novi, saya akan menyampaikan mengenai potensi di Telaga Madirda ini. Ada yang menarik ya, yang berkaitan dengan potensi. Yang pertama adalah terkait dengan legenda. Ya, legenda itu tidak boleh nggak bisa ketinggalan. Kita ada di Indonesia, kita akan menyampaikan itu yang pertama. Nah, dulu kala konon katanya telaga ini ada berdiam sepasang suami istri gitu ya, yang bernama Dewi Indradi dan Resi Gutama. Beliaunya berdua ini mempunyai 3 anak gitu ya. Yang pertama Anjani, kemudian Subali dan Sugriwa. Nah, ketiga anak ini mempunyai keahlian masing-masing, tapi yang paling menarik adalah istrinya ini ya, Dewi Indradi ini. Dia punya cupu manik astagina yang bisa melihat tanpa harus mendatangi tempat yang akan dilihatnya. Nah, potensi ini kemudian disampaikan, jadi cupu manik ini diwariskan kepada Dewi Anjani. Nah, kemudian karena dia itu bisa melihat potensi wilayah di mana saja tanpa harus mendatanginya, 3 anak ini menjadi rebutan gitu ya, menjadi berebutan. Kemudian ayahnya Resi Gutama akhirnya mengambil gitu ya, mustika ini diberikan kepada Anjani ini, dibuang gitu ya, demi menghindari perebutan itu dibuang. Nah, akhirnya menjadi Telaga Madirda ini. Nah, itu adalah legendanya. Nah, kemudian juga pada pewayangan di tempat ini juga lahirlah Hanoman gitu ya. Tempat ini lahirnya Hanoman. Nah, itu adalah dari segi legenda. Nah, untuk kali ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan potensi real secara fisik yang ada di Telaga Madirda. Apa ya? Kenapa Telaga Madirda atau telaga-telaga yang lain itu selalu dikelilingi oleh bukit-bukit gitu ya? Ya, bukit yang mengelilingi Telaga Madirda ini adalah merupakan bukit-bukit tempat meresapnya air hujan ke dalam tanah, gitu ya, ke dalam tanah. Nah, kemudian meresap. Nah, ada ledokan karena di antara bukit pasti ada ledokan. Disitulah mengumpul
air hujan yang sudah meresap ke dalam tanah itu mengalir menjadi air tanah, terkumpul pada suatu ledokan tersebut. Nah, inilah yang memunculkan atau tercipta telaga, ya, telaga. Nah, bagi masyarakat setempat di sekeliling Telaga Madirda ini di Desa Berjo ini adalah merupakan sumber utama untuk kebutuhan kehidupan sehari-harinya. Kenapa? Karena sumber air ini mempunyai kualitas dan kuantitas yang cukup baik. Kenapa seperti itu? Karena ricat atau imbuhan air yang ada di sekeliling atau yang ada di bukit ini masih bagus, ya, belum ada pencemaran dari sumber yang lainnya. Jadi airnya masih bagus, dan kemudian kuantitasnya gimana? Antara musim penghujan dengan musim kemarau, elevasinya tidak terlalu besar, ya, perubahannya, sehingga ini menjadi sumber utama dari kebutuhan masyarakat yang ada di Desa Berjo. Ya, kualitasnya cukup bagus. Nah, selain untuk air minum, karena air ini terakumulasi pada sebuah cekungan tertentu yang volumenya cukup besar, maka sekaligus Telaga Madirda ini digunakan untuk objek wisata. Nah, sekarang objek wisata ini baru disebarluaskan ke masyarakat atau dikembangkan oleh desa sekitar 2 tahun lalu, gitu ya. Nah, ini sudah mulai dibenahin dengan sarana prasarana yang cukup memadai, gitu. Ada jalan setapak dari batu, kemudian gazebo, kemudian perahu-perahu, gitu ya. Kemudian ada resto, gitu ya, tempat untuk pertemuan, lapangan untuk perkemahan. Nah, itu yang sekarang bisa kita nikmati. Dan di sekelilingnya juga ada kolam-kolam. Kemudian ada aliran dari pembuangan atau outlet dari telaga ini, dipelihara ikan-ikan yang warna-warni yang kalau kita melihat sekeliling dari telaga ini sangat menyejukkan mata. Nah, itu pengembangan dari wisata secara fisik Telaga Madirda. Nah, masa yang akan datang ini berdasarkan wawancara dengan petugas yang mengelola wisata ini, ternyata di lereng-lereng bukit ini kepemilikan tanahnya adalah kepemilikan perorangan, dan ternyata sekarang harga dari tanah itu sangat tinggi. Nah, yang Bangdes atau yang dipunyai oleh desa itu hanyalah yang sekitar telaga. Kemudian yang pada lereng-lerengnya ini adalah yang dipunyai oleh masyarakat secara pribadi. Nah, oleh karenanya ini harus difikirkan bareng-bareng bersama-sama. Nah, nantinya berapa dari seluruh luas ricat bukit ini, kemudian yang berapa yang boleh dijual belikan dan berapa yang perlu menjadi wilayah konservasi, agar supaya kelestarian dari sumber air yang ada di Telaga Madirda itu tetap lestari. Demikian ya informasi dari saya, semoga berfungsi dengan baik, bisa memberikan ilmu pengetahuan yang berguna. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Oke Sobat Geo, itu tadi penjelasan dari Ibu Alif Nur Ana, salah satu dosen Fakultas Geografi UMS, mengenai potensi objek wisata, kemudian cerita atau legenda, kondisi fisik geografi dari Telaga Madirda ini, baik itu hidrologi, tanah, air tanah, dan lain sebagainya. Setelah ini,
Yuk kita berkenalan dan juga berbincang dengan salah satu pengurus atau pengelola dari Telaga Madirda ini. Nanti kita akan berbincang mengenai moda transportasi dan juga bagaimana akses untuk bisa sampai ke Telaga Madirda ini. Yuk tetap ikutin kita. Pak, selamat siang. Selamat siang juga. Perkenalkan Bapak dengan Bapak Mas Eko Mardio Eko Mardoyo dari Desa Bejo, Desa Bejo. BUMDes Berjo. Jadi Bapak Eko ini merupakan salah satu anggota BUMDes Berjo gitu nih Pak Nggih. Boleh saya menanya-nanya Pak? Boleh. Sedikit. Menurut Bapak bagaimana potensi wisata dari Telaga Madirda ini Pak? Ya kalau menurut saya pribadi baguslah, satu-satunya objek wisata yang ada danyarnya di Telaga Madirda. Di Desa Bejo ini kan ada Telaga Madirda yang sejuk, nyaman, dan lokasinya kan cukup luas. Iya. Kalau begitu untuk mencapai objek wisata ini rute utama atau untuk mode transportasinya seperti apa sih Pak? Ya kalau rute stasiunnya itu pakai kendaraan bis medium bisa naik ke Telaga Madirda, elop dan mobil kecil lain-lainnya. Dan jalannya akses ke Telaga nggak terlalu sulit, tapi agak nanjak sedikit. Ada yang pakai jalur alternatif. Kalau lewat Google Map kan nanti jalan agak nanjak. Oh, begitu. Berarti untuk mode transportasinya bis seperti elf atau travel seperti itu bisa ya Pak ya Bisa, masuk ke ya, sini? bisa. Kalau untuk jalan alternatifnya nih Pak, rutenya kalau misalnya kami dari Solo sampai ke Telaga Madirda ini lewat mana saja? Kalau jalan alternatif, nah itu lewat Indri Kenter, itu naik terus, nanti tembus Telaga. Kan di lewatnya kan pertigaan Jawa Dipa, itu ambil kanan. Nah terus ada peta petunjuk, itu kan ada Indri Center, itu naik terus. Oh baik. Kalau untuk jalannya sendiri lebarnya memang sudah memenuhi ya Pak, untuk misalnya ada 2 mobil itu melewati jalan tersebut? Kalau jalan yang alternatif tersebut, kalau 2 mobil tidak cukup. Oh masih satu Masih ya satu Pak ya? sama simpangan sama kendaraan sepeda motor. Ya baik. Terus kalau menurut Bapak sendiri ke depannya untuk perkembangan mode transportasi untuk menunjang objek wisata Telaga Madirda ini bagaimana menurut BUMDes dari? Kalau menurut saya pribadi itu kedepannya ya minta supaya akses jalan ke Telaga Madirda supaya diperlebar biar jangkauan kendaraan besar bisa naik ke tempat wisata Telaga Madirda. Baik, terima kasih. Oke Sobat Geo, itu tadi sedikit penjelasan singkat dari salah satu pengelola objek wisata Telaga Madirda ini mengenai moda transportasi dan juga akses. Jadi Sobat Geo jangan terlalu bingung kalau mau berwisata di objek wisata Telaga Madirda ini, karena moda transportasi dan juga aksesnya sudah sangat baik. Untuk selanjutnya, mari kita cari salah satu pengunjung untuk menanyakan pendapat mengenai objek wisata Telaga Madirda ini. Yuk! Sobat Geo, saat ini saya sedang bersama salah satu pengunjung Telaga Madirda dengan Bapak Rahmat dari Karangpandan. Karangpandan. Tujuan untuk wisata ke Telaga Madirda ini apa Pak? Kebetulan ini kan kami bawa keluarga besar, ada family gathering. Oh, gitu. Jalan kita pilih lokasi yang familiar, kemudian kita bawa anak cucu balita, jadi tepat untuk bermain dan sebagainya. Baik. Kalau menurut Bapak sendiri bagaimana sih Pak potensi wisata di Telaga Madirda ini? Oh, kalau potensi Telaga Madirda ini cukup luar biasa. Yang dulu belum tersentuh. Jadi sejak kami sebelum terjadi berubah seperti ini, kami sudah ini
visualnya pun ada. Oh, berarti sudah lama begitu ya, Pak Sudah ya? lama sering main ke sini setelah dikelola dengan bagus oleh pemerintah desa Berjo dengan Bapak Lurah yang baru, lupa namanya. Tapi luar biasa. Prospek ke depan pun karena Ngargoyoso dan Tawangmangu ini merupakan hawa dingin yang diidam-idamkan oleh masyarakat baik Karanganyar maupun Kota Solo dan sekitarnya. Baik, berarti memiliki potensi wisata yang sangat besar ya, Pak Luar ya? biasa. Kalau menurut Bapak sendiri, supaya Telaga Madirda ini lebih berkembang, apa sarannya, Bapak? Siap, karena kami dari lembaga NGO ya, NGO yang di bidang lingkungan khususnya, agar tidak asat airnya di atas harus dihijaukan. Nah, itu kalau tidak dihijaukan, tidak ada airnya. Bahkan pertanian di bawah itu pun juga tidak akan ada air untuk irigasinya. Itu pesan saya, penghijauan di atas gunung. Ini kalau tidak dihijaukan itu sudah Berarti bisa gunungnya ini pindah. Menjaga ekologi dari Telaga Madirda ini ya, Pak ya? Betul, itu harus dihijaukan di atas Telaga Madirda. Baik, mungkin itu saja cukup. Yeah. Terima kasih Bapak atas tanggapannya. Oke Sobat Geo, itu tadi bincang-bincang seru kita bersama Ibu Alif Nur Ana, salah satu dosen Fakultas Geografi UMS, Bapak Eko sebagai salah satu pengelola objek wisata Madirda ini, dan juga salah satu pengunjung. Akhir kata, jangan lupa untuk terus menjaga kelestarian lingkungan alam sekitar kita dan juga taati protokol kesehatan ketika kalian berkunjung ke objek wisata. Jangan lupa ikuti terus jalan-jalan sambil belajar berikutnya bersama Fakultas Geografi UMS. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.